Jadi gini Mas, saya ulangi lagi. Saudari G dipanggil sebagai saksi terhadap dua tersangka yang sudah diamankan ini. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Karena waktu dia di BAP, dia ngomong ada saudari G di situ, ada kata-kata G di situ, bukan Y, G. Jadi G dipanggil dulu Mas sebagai saksi terhadap dua tersangka yang sudah kita amankan ini. Ya, siapa yang diamankan dua ini? Dia adalah akun yang masif menyebarkan. Pertanyaan lagi, supaya kalian nanya lagi, apakah masih ada yang lain? Mungkin saja akan ada. Siapa? Misalnya penyebar pertamanya, pembuatnya, pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE Undang-Undang 19, penyebar pertama. Pembuatnya ada di pasal 4, pasal 8 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya, itu yang masih akan didalami. Masih akan didalami dulu semua. Ini selidiki. Cukup teman-teman. Yang menyebarkan itu Pak? Kemarin sudah saya ngomong ya. Motifnya sementara ini bahwa dia untuk menambah followersnya. Untuk menambah followersnya dia, dan memang dia tertambah banyak sekali. Untuk mengikuti giveaway atau quiz, itu motif kedua-duanya sementara. Saya sampaikan kemarin sebenarnya. Berarti Mas baru datang. Oke, kedua tersangka kemarin sudah selesai keluar dari forensik, ya, ahli forensik untuk kita analisa lagi kembali. Jalan, saya udah ngomong, ini masih kita lakukan pemeriksaan, masih. Jadi kalau jalan ke Blok M ini masih jalan tengah jalan, pas sudah sampai Blok M masih jalan. Oke, ya, nggak boleh kita sampaikan, ya, oke. Untuk pelakunya sendiri Pak, mungkin? Oke, saya ulangi lagi. Jadi makanya baru datang ya? Iya, kemarin nggak gitu Pak. Ya. Dilaporkan ada 5 akun oleh salah seorang pelapor namanya FD. Saudara P melaporkan 5 akun. Ya, jadi pertanyaan sekarang, apakah 5 akun yang dilaporkan itu sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka? Belum tentu. Karena pelapor ini kan cuma melihat akun tersebut. Akun namamu siapa? Kana Pak. Hah? Kana. Karena ada akun @kana di situ. Jadi pertanyaan, apakah @kana itu jadi tersangka? Belum. Kita akan mengangkat apakah ada lagi yang paling masif daripada kamu. Mungkin kamu menyebarkan cuma 100, dia 50.000 orang disebarkan. Siapa yang jadi tersangkanya? Kamu enggak kan? Jadi belum tentu. Kita temukanlah 2 orang pemilik akun yang sudah jadi tersangka. Saya katakan barusan tadi, ada 1 akun lagi yang sekarang masih didalami oleh tim penyidik. Betul tadi saya ngomong gitu? Tuh, ya, jangan tanya lagi kamu, capek. Pak Kabit, ini termasuk PP itu 26 tahun, yang MN itu 24 tahun. Berarti saya akan patahkan yang dikatakan oleh pelapornya, ada anak kecil. Baik, saya sampaikan kemarin kepada pelapornya pada saat saya dialog, semua akun-akun belum tentu fotonya dia. Betul nggak teman-teman? Ya, ada orang namanya Y, tapi fotonya foto perempuan, bisa jadi. Jadi belum. Ini yang kita amankan, 1 24 tahun, 1 26 tahun. Nah, sudah kita, berarti sudah dewasa. Katakanlah ada hal-hal yang kemudian dia takut untuk cerita, enggak. Cuman memang ada ketika di beberapa bagian ketika dia bercerita nunjukin bahwa ya, kayak lalat segala macam, pas kemudian ini nggak di flip dan sebagainya, itu ada beberapa penanda misalnya megang daerah sini, terus kemudian ada beberapa yang terlihat lah kayak gitu. Tapi penanda apa? Penanda bahwa dia agak tertekan, stres. Nah, tertekan atau stres ini memang salah satu penanda terjadi misalnya disepsi salah satunya, tetapi juga bisa bahwa muncul karena dia memang di bagian situ nervous. Kenapa? Kita tahu lah netizen Indonesia begitu ditunjukin bahwa ini saya tirus segala macam, itu pasti akan jadi bahan nanti. Akan dicari sama orang, wah tirusnya gini, wah teori-teori yang luar biasa itu keluar semuanya. Gitu ya. Nah, dan wajar kalau dia tertekan di bagian situ. Memang ketika di awal buat saya ada sesuatu hal yang agak menggelitik buat saya. Ada kata-kata yang buat saya, aduh kenapa sih perlu ngomong kayak gitu? Yaitu kata-kata ya bagian tertentu ya. Tapi di sini misalnya ada
tahi lalat yang ada pada video itu pada sisi di dekat hidung ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang ada pada banding, itu pun juga kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi artinya adalah memang di situ ada tahi lalat, tapi sekali lagi jangan hanya menggunakan satu parameter ya. Dalam uji perbandingan dengan menggunakan matriks itu saya lihat di sini pada warna mata ya. Kemudian juga bisa menggunakan parameter yang lain, bentuk mulut. Meskipun ada juga perbedaan misalnya pada bentuk alis. Apa yang ada ini kemudian diskor semuanya. Ya, mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut, lebarnya juga kita ukur ya, apakah itu dimungkinkan persamaan atau tidak. Karena juga harus kita berhati-hati karena jangan sampai kemudian apa yang sudah kita cek ini berbeda. Ini yang kemudian memunculkan hasil yang kita sebut hasilnya adalah 72%. Jadi saya pun ketika 72% menggunakan sampel foto yang berbeda pada hasil yang 74. Jadi ini yang dari video kita ambil pada foto yang dia dari samping. Yang lebih menarik adalah ketika kita lakukan proses dengan software merge ya, atau face merging. Ketika kemudian di merger atau digabung, ya kita bisa melihat misalnya dari wajah yang ada di sebelah bawah ini, dua wajah ini kita gabungkan. Nah ini ketika dua wajah ini digabung, nah ini ketemunya adalah wajah yang ada di atas. Ya, jadi artinya adalah di sini yang tadinya ada dia menjulurkan lidah, kalau saya gabungkan dengan foto yang dia tidak menjulurkan lidah, hasilnya seperti ini, dan kemudian mata, hidung, telinga seperti ini. Sama seperti ketika di sini dia tadi menjulurkan lidah, kalau kita gabung dengan foto yang tadi yang skornya 74%, ketemunya begini, atau bahkan kita gabungkan dengan yang skornya tadi 72% yang mulut agak terbuka, ketemunya begini. Jadi artinya dengan menggunakan perbandingan atau komparasi ini sudah bisa digunakan ini sebagai hipotesis awal ya, atau ini petunjuk untuk pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Ini karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan berdasarkan gelar perkara awal sudah naik karena sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 untuk pasal 45 di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Kemudian juga ada pasal 4 untuk pasal 29, kemudian juga ada pasal 8 untuk pasal 34 di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya, jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya. Nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama, baru naik ke yang membuat video ini. Ya, karena memang ada persangkaan di pasal unsur-unsur di persangkaan pasal tersebut kan ada sesuai dengan perannya masing-masing. Pertama inisialnya PP. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Apakah masih ada lagi pelaku lain? Iya. Kan baru paling masif. Nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti. Ya tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian untuk juga, dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Polisi udah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar. Dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu kita minta pun dipanggil. Kalau bisa langsung olah TKP biar jelas semuanya, itu aja. Saya minta semua yang nyebarin itu ditangkap. Yang ini akan jadi contoh buruk ketika kasus ini hanya berhenti di sini, itu akan jadi contoh buruk bagi masyarakat. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Nan? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itu lah, udah pernah lah, udah lewat gitu, maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu.
pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu, inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan, kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Sinai. Nggak bisa melangkahi kewenangan dari kepolisian. Biarkan kepolisian juga bekerja, teman-teman kepolisian juga bekerja. Kita mengapresiasi aja semua yang dilakukan oleh kepolisian, dan saya pun sangat-sangat ini karena tanggapan dari kepolisian cepat. Saya cuma mengecek doang sampai di mana hasil laporan saya, dan pihak kepolisian sekarang masih mengejar juga beberapa penyebar yang di dalamnya saya laporkan, dan nantinya akan dijadwalkan juga untuk pemanggilan public figure tersebut.